Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Kami dari kelompok basis data spasial akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Nama-nama anggota kami yaitu Haikal Aditya Perdana, Geoffrey Jonathan Lawrence, Nober Yohanis, Abizar Apridoseka, Zara Ramadhani, Gary Korvalis Palinting, Rizky Zaldi Yusuf Firdauzi, Rian Rasyaputra, Muhammad Saifullah, Ella Febriani Putri, dan Bayu Adila Nurrahman. Adapun outline yang akan kami sampaikan, yang pertama yaitu basis data spasial, yang kedua sistem manajemen basis data spasial, yang ketiga tipe data query spasial, yang keempat bahasa query spasial, yang kelima sumber data spasial, yang keenam contoh query spasial, yang ketujuh pengindesan data spasial. Yang pertama akan saya bacakan yaitu basis data spasial. Data spasial adalah data yang bisa menunjukkan lokasi letak data tersebut di permukaan bumi. Data spasial memiliki referensi, posisi geografis, dan digambarkan dalam sebuah sistem koordinat. Data spasial sering juga disebut dengan data geospasial, data geografis, atau geodata. Seiring dengan berkembangnya produksi data, jumlah data spasial bertambah dengan pesat. Slide selanjutnya akan dibacakan oleh Ella Febriani. Data spasial dapat direpresentasikan dalam dua format, yaitu yang pertama, model data raster. Data raster atau disebut juga dengan cell grid adalah data yang dihasilkan dari sistem penginderaan jauh. Yang kedua, model data vektor. Data vektor merupakan bentuk bumi yang direpresentasikan ke dalam kumpulan garis, area, atau daerah yang dibatasi oleh garis yang berawal dan berakhir pada titik yang sama. Titik dan nodes atau merupakan titik perpotongan antara dua buah garis. Selanjutnya akan disampaikan oleh Bayu. Sistem manajemen basis data spasial. Sistem manajemen basis data spasial atau SMBDS merupakan suatu perangkat lunak yang dapat bekerja seperti DBMS yang ada, mendukung model data spasial, tipe data abstrak spasial, ADT atau abstract data type, dan bahasa query yang dapat memanggil ADT. Mendukung indexing spasial, algoritma pemrosesan operasi spasial yang efisien, dan aturan domain yang khusus untuk optimasi query, digunakan pada GIS ataupun aplikasi lainnya. Contohnya adalah Oracle Spatial Data Cartridge (ESRI SDE). Dapat bekerja dengan Oracle 8i DBMS, mempunyai tipe data spasial MIS Polygon, operasi atau overlap yang dapat dikerjakan dengan SQL3, dan mempunyai indexing spasial MIS R-Trace. Selanjutnya akan disampaikan oleh Haikal. Tipe query spasial. Nearest queries meminta objek yang berada di dekat lokasi tertentu. Contohnya, query untuk mencari pengendara ojek online di sekitar tempat tinggal. Yang kedua, region queries meminta objek yang berada di sebagian atau keseluruhan pada area X1. Contoh, query untuk mencari semua hotel di dalam suatu wilayah tertentu. Selanjutnya akan dibacakan oleh Saifullah. Query the request interest and your operations. Meminta objek yang berada pada area yang berisi atau gabungan dari beberapa area. Contoh dari informasi tahunan mengenai penjualan produk dan data kerusakan barang pada proses pengiriman. Dapat diajukan query untuk mendapatkan semua area dengan penjualan produk tertinggi, namun risiko kerusakan pada proses pengiriman rendah. Perhitungan query ini dilakukan dengan melakukan penggabungan antara dua relasi spesial. Selanjutnya akan disampaikan Nober Yohanis. Bahasa query spasial. 1. Tipe data spasial MIS point, line string, polygon. Yang kedua, operasi spasial. Contohnya overlap, distance, nearest neighbor. Yang ketiga dapat dipanggil dari bahasa query, contohnya SQL3.
select name from senator S, where S district area lebih dari 300. Standar 1. Bahasa query standar SQL, OGIS atau Open Geodata Inter standar, standar untuk tipe data spasial dan operator. Selanjutnya saya serahkan kepada Habis ya. Oke, terima kasih. Di outline ini kami akan membahas tentang sumber data spasial. Salah satu syarat SIG atau Sistem Informasi Geografik adalah data spasial yang dapat diperoleh dari beberapa sumber antara lain. Yang kami dapatkan adalah beberapa poin. Yang pertama, peta analog, yaitu suatu peta yang dibuat dalam bentuk cetakan yang digunakan dalam maksudnya menggunakan teknik kartografi dalam membuatnya, yaitu teknik yang membuat model gambar ke dalam bentuk objek yang ada pada kertas. Yang poin kedua adalah data sistem penginderaan jauh. Data sistem penginderaan jauh adalah suatu metode pengukuran atau akuisisi data yang dimana tidak secara fisik melakukan kontak dengan objek atau fenomena dan menggunakan suatu alat dari jarak jauh. Biasanya menggunakan format raster. Poin berikutnya akan dijelaskan oleh Joprai. Baik, poin yang ketiga, data pengukuran lapangan. Data pengukuran lapangan merupakan data yang dihasilkan berdasarkan teknik perhitungan tersendiri. Pada umumnya, data ini merupakan sumber data atribut. Contohnya, batas administrasi, batas kepemilikan lahan, batas persil, batas hak pengusahaan, hutan, dan lain-lain. Yang keempat, data Global Positioning System atau disingkat GPS adalah sistem untuk menentukan letak di permukaan bumi dengan bantuan penyelesaraan atau synchronization sinyal satelit. Teknologi ini dirancang dengan memanfaatkan satelit yang ada di luar angkasa. Satelit ini akan mengirimkan sinyal untuk mendeteksi keberadaan seseorang atau lokasi pada suatu tempat. Yang kelima, data tabular. Data tabular merupakan data deskriptif yang menampilkan informasi berupa nilai ataupun data grafis. Data yang disajikan biasanya berbentuk tabel yang terdiri dari kolom dan baris, serta data ini berfungsi sebagai atribut bagi data spesial. Kolom digunakan untuk menampilkan jenis data field, sedangkan baris adalah informasi detail dari data record. Tipe dari data tabular terdiri dari short integer, long integer, float, double, text, dan date. Atau yang lebih sederhana dibedakan menjadi 4, yaitu karakter, numerik, tanggal, dan logika. Salah satu contoh data ini pada umumnya digunakan adalah data sensus penduduk, data sosial, dan data ekonomi. Next. Di sini kita bisa melihat contoh-contoh dari macam-macam sumber data spasial. Yang pertama, contoh peta analog adalah gambar suatu peta atau lokasi. Yang kedua adalah contoh data gambar citra satelit. Itu merupakan contoh data dari penginderaan jarak jauh. Contoh ketiga adalah contoh peta kepemilikan tanah. Next. Contoh keempat adalah contoh data GPS. Dan yang terakhir adalah contoh data sensus penduduk. Materi berikutnya akan dijelaskan oleh Andra. Contoh query spasial. Yang pertama ada contoh join spasial. Select s.name from senator S, business, where s district.area lebih dari 300 and within B location s.district. Select subway.names as subway underscore name neighborhoods.names as neighborhoods_name. 2. Contoh join non spasial. Select s.name from senator S, business B, where s.socksec sama dengan b.socksec and s.gender sama dengan tanda kutip female. Next, Rizky Jaldi. Contoh query spasial yang digunakan dalam PostGIS. 1. st_geometry type digunakan untuk mengembalikan tipe geometri.
2. st_ndims digunakan untuk mengembalikan angka dimensi geometri. 3. st_x digunakan untuk mengembalikan ke koordinat x. 4. st_y digunakan untuk mengembalikan ke koordinat y. 5. st_start point digunakan untuk mengembalikan ke koordinat pertama. Next, dilanjutkan oleh Gary. Pengindeksan data spasial. Yang pertama, untuk mengindeks data spasial, poligon persegi PJG digunakan R3 atau perluasan B3. Yang kedua, RT merupakan hierarki dari kumpulan persegi panjang. Terima kasih, sekian dari kelompok kami. Kurang lebih mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.